Shalom, Pastor. Halo Maris. Ya, salam kenal. Kita baru pertama Oke. kali berjumpa. Ya. Ya. Gimana, Pastor, kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat. Baik, Puji sehat-sehat. Tuhan. Ya. Sekarang posisi di mana, Pastor? Di rumah. Di rumah, di Surabaya? Iya, Atau? di Surabaya. Surabaya, oh iya. Pelayanan masih online ya? Atau sudah mulai di Pelayanan beberapa gereja offline? ada beberapa gereja yang sudah mulai offline, tetapi Iya. masih terbanyak online. Masih terbanyak online. Iya. Ya. Masih Ya, belum Pastor. banyak juga. Iya. Ya, situasinya masih belum mendukung. Ya. Ya. Setuju. Ya. Pastor, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Ya. Saya yang pimpin dulu ya. Oh, baik, silakan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya berbincang dengan Pastor Doni Tatimu tentang forgiveness ya Tuhan. Biarlah perbincangan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya ya Tuhan. Dan berkati juga koneksi ini supaya dapat berjalan dengan lancar perbincangan kami di IGLF ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, nah Pastor, ini kita malam-malam diskusi santai aja. Ya. Baik. Nah, ini temanya kita malam ini forgiveness. Nah, forgiveness Santai kan tapi berat ya. Iya, santai tapi berat. Ya, forgiveness ini kan sulit ya dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Begitu berat juga ya. Terutama di dalam ketika seperti di rekan-rekan kerja kita ada saingan sedikit, sudah tersinggung sedikit, mengampuni aja udah nggak mau, untuk menyapa aja sudah susah. Terlebih kita masih anak-anak muda ini, egonya kan masih tinggi juga. Nah ini kan kita harus sama-sama belajar supaya bisa mengampuni. Nah sebelumnya mengampuni ini dampaknya apa, Pastor? Kalau nggak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dampak terbesar nomor satu buat saya adalah hubungan kita dengan diri sendiri. Satu, sebab ada orang bilang begini, pengampunan itu bukan untuk membebaskan orang lain, tetapi sebenarnya pengampunan itu adalah untuk membebaskan diri kita sendiri. Jadi rasa sakit hati itu seperti ular yang mematuk kita, dan ketika ular mematuk kita sibuk dengan lukanya ular, kemudian ularnya kita kejar, kita bunuh ularnya, tapi kita tidak pernah perhatikan ularnya mati, kita lupa bahwa racun yang sudah dimasukkan lewat mata ular itu sudah masuk ke seluruh tubuh, dan tanpa kita sadar, ularnya mati, kita juga mati gitu ya. Jadi buat saya bahwa ketidakpengampunan itu sebenarnya mematikan nomor satu diri kita. Dan ketika itu mematikan diri kita, maka hubungan kita dengan Tuhan juga tidak menjadi benar, hubungan kita dengan orang lain juga kemudian tentu saja menjadi tidak benar. Dampak nomor satu sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ya, berarti ada kaitannya kita nanti kalau sulit mengampuni, akhirnya kita kepahitan gitu, Pastor. Jadi mungkin nanti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa jadi curiga kepada orang lain atau bagaimana, seperti itu ya, Mas? Menarik dalam Efesus misalnya, dalam perlengkapan senjata Allah. Dalam perlengkapan senjata Allah dia berkata, kenakanlah perisai iman yang dapat memadamkan panah berapi si jahat. Nah, garis bawahi kata memadamkan. Kata memadamkan itu dapat memadamkan panah api si jahat. Kata memadamkan itu berfungsi untuk yang mana? Nomor satu, berfungsi untuk panahnya atau berfungsi untuk apinya? Ternyata apinya. Jadi yang paling berbahaya dari panahnya si iblis bukan panahnya itu sendiri, bukan luka itu sendiri, bukan peristiwa itu sendiri, tetapi yang paling berbahaya adalah api yang menyertai panah itu, yang membakar. Yang berbahaya bukan luka gigitan ular, yang berbahaya adalah racun yang terkandung dalam luka gigitan ular. Oleh sebab itu tentu saja yang paling berbahaya nomor satu adalah apa yang menyertai setiap persoalan yang kita alami.
Apa sebenarnya roh yang masuk ke dalam setiap keadaan yang sementara kita alami? Itu yang paling berbahaya menurut saya. Oh ya. Setuju. Nah ini kan kita sebagai pengikut Kristus ya, Pastor. Kan kita sudah terima banyak firman, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mengampuni. Tapi kenapa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus ini, pengikut Tuhan Yesus bahkan sejak kecil sudah sekolah minggu, bahkan sampai sekarang pelayanan, tapi kok masih suka sering sulit untuk mengampuni ini? Sebenarnya apa yang salah dalam diri kita ini? Ya, yang salah adalah jangan-jangan kita belum jadi murid Kristus. sebab murid ngikut guru. Ya, kalau kamu hidup wajib hidup sama seperti Tuhan hidup, aku hidup. Ya, kita ngaku murid, tetapi kita belum bisa mengampuni, ya jangan-jangan kita belum jadi murid. Dan salah satu Yohanes 17 kalau saya tidak salah, dia berkata begini, Yohanes 17. Buatlah mereka menjadi satu, sebab kalau mereka bisa menjadi satu, dari situ dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid. Tanda pemuritan seseorang, tanda kemuritan Kristus dalam hidup seseorang adalah kemampuan orang itu untuk menjadi satu. Kalau kita sudah nggak bisa jadi satu, artinya masih marah-marahan, benci-bencian, jangan-jangan memang belum murid. Iya. Berarti belum jadi murid yang sejati ya. Ya. Cuma ikut-ikutan gitu. Penyusup kata Yudas. Ya, sebentar. Ini ada yang tanya, apa boleh nanya-nanya kah? Ya, silahkan ya, kalau boleh tanya-tanya. Ya, kita buka open pertanyaan. Iya. Nah, kita lihat juga di kisah tokoh Alkitab ini, Pastor. Kan ada Yusuf, ada Daud. Yusuf kan juga disakiti sama keluarganya ya. Saudaranya, terlebih saudaranya kan orang terdekatnya, bahkan menjualnya, akhirnya kemudian hidupnya, ya proses hidupnya begitu sulit. Tapi ketika sudah diangkat menjadi orang yang terkenal di Mesir, ketika saudaranya datang, dia kan ini waktu untuk membalas. Wah, ini waktu yang enak nih, aku buat balas. Tapi mengapa Yusuf ini nggak bisa memiliki hati untuk membalas saudara-saudaranya, bahkan dia memiliki hati untuk merangkul saudara-saudaranya. Ataupun Daud yang ketika dikejar-kejar oleh Saul itu, kan harusnya ada kesempatan untuk membunuh ya, ketika di gua, tapi yang dipotong kan hanya jubahnya saja, dan berkata melarang untuk orang-orang pengikutnya untuk jangan membunuh. Nah, kenapa kok mereka ini bisa memiliki hati seperti itu, Master? Padahal ada kesempatan di situ, tapi dia waktu itu bisa mengampuni. Buat saya, mungkin salah satu penyebab antara Yusuf bisa mengampuni dan Daud mengampuni sedikit berbeda, walaupun secara esensinya sama. Yusuf mengampuni sebab dia mampu melihat karya Tuhan, rencana Tuhan dalam penderitaannya. Makanya saudara-saudaranya berkata, Papa udah meninggal, sekarang waktumu untuk dendam sama kami. Tidak ada yang akan mencegah engkau untuk berbuat jahat pada kami. Kami pantas, perbuatlah itu kepada kami. Dan Yusuf berkata, mengapa kamu berkata demikian? Sebab sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan sudah mereka-rekakannya menjadi baik bagiku. Untuk maksud inilah dia membawa aku mendahului kamu di Mesir, supaya aku bisa memelihara hidupmu dan hidup keturunan. Artinya Yusuf mampu melihat karya Tuhan dalam hidupnya, dalam persoalannya, salahnya, dalam keadaan kesulitan yang dia alami, sehingga ya itu sudah jalan Tuhan, dan in the end pada akhirnya toh semuanya jadi baik kok. Bukan hanya aku yang jadi baik. Lewat hidupku yang baik, kamu pun dapat mendapatkan hidup yang baik. Kalau Daud itu melihat karya Tuhan dalam hidup Saul, dan Daud memandang Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu sebabnya banyak ayat itu yang biasanya dipakai supaya orang tidak lawan otoritas di atas. Tapi Daud belajar melihat karya Tuhan dalam hidup Saul, dan ketika Saul mati, kalau kita baca baik-baik lagu duka citanya Daud menyanyikan lagu bagi Saul sebagai seorang pahlawan yang diurapi Tuhan. Jadi Daud melihat
Saul bukan di masa dia jatuh, tapi Daud memandang Saul di masa ketika dia dipakai oleh Tuhan, terutama. Dan Daud sama seperti esensinya ini. Daud melihat bahwa apa yang dialami oleh Saul itu justru menjadi batu pijakan bagi Daud untuk meraih destiny yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Jadi walaupun cara pandangnya dari angle yang berbeda, sudut yang berbeda, tetapi esensinya sama. Mereka belajar melihat rencana Tuhan, karya Tuhan, cara Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, dalam hidup kita, dalam hidup orang yang menyakiti kita, dan melihat itu dan, oh ya, saya nggak perlu sakit hati kepada dia, sebab toh lewat dia Tuhan bisa pakai hidup saya jadi lebih baik. Nah itulah mungkin penyebab kenapa baik Yusuf maupun baik Daud bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka. Ya, berarti mereka ini sudah memiliki cara pandang yang benar. Seperti Setuju. Nah, ini kan sulit ya, Pastor, untuk kita sebagai manusia gini memiliki sudut pandang yang benar seperti tokoh Alkitab ini kan begitu sulit. Nah, ini gimana caranya supaya kita benar-benar memiliki sudut pandang yang benar di dalam menghadapi kehidupan seperti ini? Sebenarnya ketika kita belajar firman Tuhan, kita dengar khotbah, seharusnya kita sudah bersedia untuk punya sudut pandang yang besar kalau menurut saya. Jadi bukan sudut pandang yang bersifat seperti kamera yang hanya capture the moment, hanya mengambil satu momen saja, tapi punya istilahnya orang sudut pandang seperti video yang panjang. Pengalaman kita hari ini yang tidak mengenakan belum tentu akan diakhiri dengan hal yang tidak mengenakan. Selama Tuhan turut bekerja, Roma 8:28, dalam segala hal, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya dia akan mendatangkan kebaikan. Jadi kita belajar untuk melihat hal itu. Ayat itu seringkali kita aminkan, tapi persoalannya ayat itu tidak pernah kita hidupi. Kita, yang membuat kita susah adalah emosi kita terlibat di dalamnya. Itu yang membuat kita sulit. Kemarahan kita, rasa tidak rela kita, rasa sakit kita, rasa kecewa kita. Ya jelas sebab orang yang paling menyakiti kita bukan orang yang jauh dengan kita. Orang yang paling menyakiti kita justru adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling mengecewakan bukan orang yang tidak kita kenal. Orang yang paling mengecewakan adalah orang yang paling kita cintai. Ya, betul. Disitulah emosi kita bercampur aduk dan ya biasanya kalau nafsu sudah besar, otak jadi pendek katanya. Iya. Nah. Semua jurus, semua ayat lupa. Semua ayat lupa. Iya. Sudah kebawa emosinya. Ya, itu sama orang belajar karate, pas berkelahi di jalan, lupa jurus. Nah, di sini kan kita anak-anak muda ini gini, Pastor. Kan terutama yang mudah menyakiti kita dan kita sangat sulit mengampuni ini kan pacaran ya, Pastor. Nah, akhirnya kalau udah diputus pacar, kalau untuk buat say hello aja sudah nggak mau. Nah, ini kan begitu ya miris ya di hati kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa kok masih sama-sama manusia juga? Kenapa kalau sudah putus ini kok begitu sakit hati yang mendalam, say hello aja nggak mau seperti itu. Nah, ini kan juga begitu ya jadi pembelajaran kita semua supaya benar-benar bisa mengampuni ini bagaimana gitu. Menurut Pastor gimana kalau menghadapi anak muda yang seperti ini? Buat saya adalah ya itu tanda sebuah ketidakdewasaan menurut saya. Adalah seseorang yang tidak dewasa. Saya paling suka mengutip satu buku klasik, psikologi klasik, Road Less Travel, jalan yang paling sedikit dilalui, punyanya Scott M. Peck. Dan Scott M. Peck berkata, salah satu tanda utama kedewasaan adalah ketika kita menyadari bahwa tidak semua yang kita kehendaki harus kita miliki. Tidak semua yang kita kehendaki harus kita miliki. Dan buat saya itu cukup menarik, sebab dari sisi itu, ya benar, orang yang dewasa adalah orang yang mampu untuk melihat bahwa tidak semua yang kamu cintai harus kamu miliki. Iya.
Tapi ketika justru putus dan tidak berjalan seperti apa yang kita kehendaki, tanda kedewasaan adalah berani menerima itu sendiri. Orang yang marah karena putus pacar itu belum tanda dewasa, berarti dia belum pantas untuk berpacaran, terutama dia belum pantas untuk menikah. Dan kalau orang itu sampai bisa pacaran, Anda yang berpacaran dengan dia harus ngerti, Anda sementara berpacaran dengan seorang anak kecil yang punya badan besar. Kalau Anda menikah dengan dia, berarti Anda harus sadar bahwa Anda sementara menikah dengan seseorang yang punya jiwa anak kecil, pikiran anak kecil, cuma badannya yang gede. Jadi buat saya adalah itu tanda sebuah ketidakdewasaan. Ya. Berarti faktor dari tidak bisa mengampuni ini juga ada kaitannya dengan kedewasaan kita juga ya. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang dewasa. Orang yang dewasa, iya. Nah, di sini kan biasanya ada perkataan seperti ini, Pastor. Lebih baik aku menghindari orang itu daripada aku sakit hati terus. Bahkan Instagram aja tak unfollow, tak blok aja biar nggak ngeliat story-nya. Kalau lihat story-nya, aduh sakit hati lagi. Wah, nggak bisa ngampuni nanti. Nah, kebayang-bayang terus. Nah, ini gimana ini? Kok bisa anak-anak ini memiliki pemikiran seperti itu? Padahal kan juga Instagram kita bisa nggak usah ngeblok. Nggak usah kita lihat aja kan sudah bisa ya, Pastor. Tapi kenapa kok sampai akhirnya ngeblok seperti itu loh? Padahal kita kan nggak tahu nanti ke depannya kita bisa butuh orang itu, dan orang itu bisa butuh bantuan kita. Nah, kenapa kok bisa kita berlaku seperti itu? Pendapat ini seperti apa? Iya, buat saya ya pada satu titik ya berarti dia belum bisa benar-benar bisa mengampuni. Sebab mengampuni buat saya adalah sebuah keadaan di mana semua kesakitan masa lalu tidak lagi menjadi bagian dari keadaan dan kehidupan kita hari ini. Sekali lagi ya, mengampuni itu buat saya di mana sebuah kesakitan masa lalu itu tidak lagi mengambil bagian dari keadaan dan kehidupan kita hari ini. Orang yang masih ya sudah sakit hati sama dia, unfollow, kemudian fotonya dihilangin kan gitu. Dia dihilangin, nanti setelah berteman lagi dipasangin ulang kan gitu. Ya buat saya ya balik lagi itu tanda orang yang belum mengampuni, itu tanda orang yang belum dewasa, itu tanda orang yang belum menjadi murid Kristus. Sebab dia masih mengizinkan rasa sakit itu mengambil bagian, menentukan agenda dalam kehidupannya hari ini. Kalau kita berarti hidup kita didrive sebenarnya oleh rasa sakit itu, sehingga kita akan satu titik mengulangi sebuah keadaan masa lalu. Menarik masa lalu itu jadi masa sekarang kita, menarik masa lalu itu bahkan menjadi masa depan kita. Artinya gini, kalau kamu tidak bisa ngampuni sakit di masa lalu, keadaanmu hari ini tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan. Dan percayalah, masa depanmu juga tidak akan punah dengan kebebasan dan kebahagiaan. Sebab rasa sakit itu kan masih tetap ada. Iya. Ya, kamu boleh berbahagia untuk satu titik satu sementara, tetapi ketika Anda mengingat ulang pengalaman masa lalu, rasa sakit, rasa sedih, rasa takut itu kan hadir kembali. Rasa marah itu hadir kembali. Sehingga kebahagiaan hari ini rusak oleh rasa sakit masa lalu. Jadi pada dasarnya kita tidak pernah bisa bahagia dan benar-benar bahagia ketika kita tidak benar-benar bisa mengampuni, tidak pernah bisa mengampuni. Ya. Menurut saya begitu. Iya, ya. Nah, bagaimana kalau kita ini sebagai terutama hamba Tuhan ya, Pastor. Kita khotbahnya mengampuni, dan mengampuni. Tetapi kenyataannya mungkin kalau yang sudah bersuami istri yang istrinya membuat sakit hati, tapi dia nggak bisa mengampuni. Tapi di atas mimbar dia berkata mengampuni dan mengampuni. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini? Boleh nggak orang yang belum mengampuni, belum benar-benar murni bisa mengampuni, untuk mengkhotbahkan tentang pengampunan itu di hadapan jemaatnya, Mas? Kalau ini tanyanya boleh kan? Bukan bisa kan? Ya, boleh. Boleh mengkhotbahkan itu sekalipun bukan bisa mengkhotbah. Kalau boleh ya boleh-boleh saja. Sebab satu titik misalnya Farisi orang ahli Taurat kan Tuhan Yesus kan pernah berkata, dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan tiru apa yang mereka lakukan.
kembali lagi, idealnya adalah segala sesuatu yang harusnya kita khotbahkan sudah terlebih dahulu kita lakukan. Alami. Ya. Sebab menurut prinsipnya, saya lupa di Esra apa Nehemia, di Esra atau Nehemia dia berkata begini. Jadi mereka membaca kitab suci, mereka meneliti kitab suci, mereka melakukan apa yang ada di dalam kitab suci, baru setelah itu mereka mengajarkan. Jadi urutannya adalah membaca, meneliti, mempelajari, melakukan dulu, baru kemudian mengajarkan. Prinsipnya adalah seharusnya begitu. Jadi setiap pengajar, makanya Tuhan Yesus berkata, jangan minta jadi pengajar. Kenapa? Ya enggak pernah diminta, tapi dia kasih kan. Sebab dia pengajar akan dituntut lebih banyak. Lebih banyak. Ya, kenapa kita mengharapkan pendeta itu harus hidup benar, walaupun kita tahu pada dasarnya pendeta tidak semua hidup benar. Tapi kenapa kita menuntut mereka hidup benar? Sederhana, sebab mereka sudah mengajarkan. Dalam pemikiran kita, kalau kamu sudah ajar, berarti kamu sudah ngalami. Kalau kamu sudah khotbahkan, berarti kamu sudah lakukan. Tetapi kenyataannya memang ada orang-orang yang berkhotbah, mengajar, tetapi tidak pernah melakukan. Ya kisah orang Farisi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dengar apa yang mereka ajarkan, tapi jangan pernah tiru apa yang mereka lakukan. Misalnya Paulus juga mengatakan hal yang sama. Silakan saja mereka berkhotbah, toh walaupun dengan maksud yang jahat mungkin, tetapi mereka berkhotbah ya kita anggap ikut melebarkan Injil Kerajaan Sorga. Jadi buat ya ada sisi-sisi itu ya idealnya harus kita lakukan, idealnya harus kita kerjakan. Saya harus ideal mengikuti alur itu, tetapi saya juga tidak menjadi naif dengan berkata, oh enggak, semua pendeta yang khotbah sudah melakukan. Saya tidak senaif itu. Saya mengerti kenyataannya tidak demikian. Ya akhirnya ambil positifnya dalam hal ya udah paling tidak ikut memberitakan kabar tentang keselamatan, kabar tentang dosa, kabar tentang pembebasan, kabar tentang kehidupan yang benar. Paling tidak mereka melakukan itu. Walaupun seharusnya tidak bisa. Kalau ditanya boleh, ya boleh. Boleh. Nah, boleh-boleh aja. Oke, ya. Berarti boleh, tapi kita sebaiknya mengalami dulu sebelum berkhotbah membagikan kepada jemaat. Ya, semua pendeta harusnya sadar bahwa sebenarnya tidak boleh begitu. Tapi kenyataannya, kenyataannya memang banyak yang begitu. Terus mau gimana? Belum diri sendiri. Setuju. Kita harus menuntut diri kita supaya kita mengalami itu. Tetapi kenyataan di luar praktiknya tidak begitu ya. Ya memang dunia yang kita hidupi hari ini belum ideal. Termasuk dunia pelayanan, dunia gereja. Ironis ya. Pengajar kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Ya, Pastor. Ini kan ada di Matius 18 ayat 21 sama 22. Nah, ini kan biasanya ayat favorit untuk mengajarkan pengampunan ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, sebenarnya ini maksudnya apa, Mas? Dalam tradisi Yahudi ada pemikiran gini, kalau kamu bisa mengampuni seseorang dalam 1 hari engkau mengampuni 3 kali, engkau adalah orang yang sangat-sangat baik. Jadi kalau kamu bisa mengampuni orang 1 hari sampai 3 kali, kamu adalah orang yang sangat baik. Petrus kemudian bertanya pada Tuhan, bagaimana kalau aku mengampuni sampai 7 kali? Berarti Petrus menempatkan dirinya melampaui standar yang ada hari itu. Kalau standar bilang orang baik, kamu orang benar 3 kali dalam 1 hari mengampuni, gimana kalau aku 7 kali? Dia menaikkan standar, aku jadi sudah lebih baik kan. Daripada standar yang baik, aku ini sudah sangat baik, over baik.
Menariknya Tuhan Yesus berkata, oh bukan 7 kali, tapi kamu harus mengampuninya 70 kali 7 kali. Nah, frasa kalimat 70 kali 7 kali mengingatkan pada 2 cerita Alkitab. Kalau saya tidak salah Kejadian pasal 4 ketika Lamek berkata, kalau orang membalas kepada Kain satu kejahatan, maka kepadaku 7 kali, maka aku harus dibalas 70 times 7-fold. 70 times 7-fold, 77 kali. 7 kali, ya. Dan itu bicara tentang kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dalam kitab Daniel, kalau saya tidak salah Daniel pasal 9, coba saya cek, Daniel pasal 9, ayat yang ke-25, kata 70 kali 7 kali itu berasal dari kalimat ini. 70 kali 7 kali. Dia berkata, maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, ayat 24, ayat 24. Ayat 24, 70 kali 7 masa, jadi 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa dan menghapuskan kejahatan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini maksud Daniel 9 ayat 24. Jadi ketidakpengampunan seperti rantai setan. Yang satu menyakiti sama seperti Kain dan Lamek. Kalau kamu mau balas 7 kali. Nanti anakku akan balas kamu 7 kali. 77 kali bicara tentang pembalasan yang tanpa henti. Kamu buat salah sama saya balas sama kamu. Kamu balas lagi, saya balas sama kamu, kamu balas sama saya. Kalau saya tidak cukup, anak saya akan balas sama kamu. Sehingga pembalasan akan menjadi sebuah rantai setan. Tiba-tiba dia pakai istilah 70 kali 7 kali mengampuni. 70 kali 7 kali mengampuni artinya mengampuni sampai kapan? Daniel 9 ayat 24, sampai melenyapkan semua kefasikan. Mengakhiri dosa. Menghapuskan kesalahan. Sebab dosa seperti rantai setan. Selama pembalasan ada dibalas dengan pembalasan, kejahatan dibalas dengan kejahatan, kekerasan dibalas dengan kekerasan, itu tidak akan pernah berhenti. Kekerasan ketika dibalas dengan kekerasan, yang menang bukan saya, yang menang bukan kamu, yang menang adalah kekerasan. Ya. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, yang menang bukan saya, yang menang bukan kamu, yang menang adalah kejahatan itu sendiri. Ketika dosa dibalas dengan dosa, yang menang bukan saya, yang menang juga bukan kamu, yang menang adalah dosa. Dia berkata, ampuni. Kenapa kamu harus mengampuni? Supaya sampai pada satu titik, semua kekerasan berhenti. Semua kefasikan berhenti. Semua kejahatan berhenti. Semua dosa berhenti. Sebab selama kita membalas kejahatan dengan kejahatan, dosa akan tetap berkuasa dalam hidup seseorang. Kecuali kamu belajar untuk mengampuni. Dan ketika kamu belajar untuk mengampuni, rantai setan itu sementara diputuskan. Makanya Yesus memulai menghancurkan kuasa dosa dengan pengampunan. Dia memberi kasih kepada dunia yang berbuat jahat pada dia. Dia mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Dia mengampuni dosa kita yang bersalah kepada dia. Dan waktu itu terjadi, kita yang mengalami kasih Tuhan kemudian berkata, kalau Yesus bisa mengampuni saya, berarti kalau ada orang berbuat jahat sama saya harus mengampuni orang itu. Sampai kapan? Sampai seluruh muka bumi penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi kekerasan dibalas dengan kekerasan. Tidak lagi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dosa tidak lagi merajalela. Dosa tidak dibalas dengan dosa. Ketika kejahatan muncul dan membalas dengan kejahatan, kejahatan akan berkuasa. Tetapi ketika kejahatan dibalas dengan kasih, kasih akan mulai mengalahkan kejahatan. Itu sebabnya dia katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka kamu seperti menaruh bara api di atas kepala mereka yang berbuat jahat kepada. Sampai kapan? Sampai kapan saya harus mengampuni? Sampai kejahatan di muka bumi ini berakhir. Sampai dosa di muka bumi selesai. Sampai kefasikan kekerasan itu berhenti. Selama masih ada kekerasan, berita pengampunan harus tetap didengungkan.
Selama masih ada tentang kejahatan, berita kasih harus menjadi bagian dari berita kita. Itulah menurut saya arti dari 70 kali 7 kali. Lamek bicara tentang 77 kali, bicara tentang pembalasan kejahatan. Tapi Daniel 9, Tuhan bilang sama Daniel, selama 70 kali 7 masa, ini yang kamu lakukan. Kamu harus buat hal itu, lakukan apa yang diperintahkan, sampai kefasikan berhenti, dosa berhenti, kejahatan berhenti, mengakhiri segala sesuatu. Yang bertahta hanyalah Dia yang diurapi, Dia yang Maha Kudus. Penggenapan atas semua nubuatan para nabi. Apa itu? Damai sejahtera ada di seluruh muka bumi. Buat saya itu pesan besar orang percaya. Iya. Berarti kalau aplikasinya kita saat ini, kita harus mengampuni seumur hidup kita ya, Pastor? Ya, selama masih ada kekerasan dan kejahatan, masih ada perbuatan kekerasan dan kejahatan, kita tetap harus mengampuni. 70 kali 7 masa. 70. Buat saya itu arti dari mohon maaf, jadi nggak santai, agak berat. Yeah. Buat saya itulah arti 70 kali 7 kali dalam Matius 18 tadi. Yeah. Nah, untuk memulai mengampuni, kan biasanya kita yang menerima salah dari orang lain. Kan kita diajarkan untuk mengampuni, untuk memberikan kasih, tetap memberikan kasih kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ini kan ya kita sebagai manusia kan maklum ya, egonya kita, oh enak aja kamu yang salah kok aku yang ngampuni kamu, kok kamu yang salah kok memberikan kasih ke kamu. Nah, berarti ini memulainya gimana, Pastor? Kan kita harus benar-benar berusaha ya untuk memulai untuk pengampunan itu, kesadaran ya, kita sendiri. Harus ada yang memulai. Iya. Kalau kita disalahin, kita harus belajar mengampuni. Tapi kalau kita yang berbuat salah, kita harus belajar untuk minta maaf. Iya. harus ada yang memulai. Nggak tahu siapa, tapi baiknya dua-duanya sih. Soalnya ada yang sudah minta maaf, nggak diampuni juga. Ada yang kita sudah ngampuni, yang diampuni nggak pernah merasa salah persoalannya. Tapi saya harus ada yang memulai, harus ada. Ya sama seperti tadi, lingkaran setan, harus ada yang memulai untuk mengampuni. Buat saya itu. Iya. Tapi mengampuni bukan berarti, menurut saya begini, mengampuni bukan berarti harus juga mengembalikan kita pada posisi hubungan sama seperti dulu. Misalnya, tidak semua. Misalnya, kalau hubungan bersaudara, hubungan teman, hubungan sahabat, hubungan dekat, it's okay, kita mengampuni, kita memulihkan relationship yang putus dari pengampunan itu. Tetapi, misalnya ada sempat berteman, kemudian kongsian kerja sama, yang dia tipu kamu, ketika dia tipu kamu, ya kita harus mengampuni dia. Tetapi mengampuni dia bukan berarti, ya udah saya ampuni kamu, ya kembali lagi kerja sama ulang. Mungkin belum itu. Begitu. Saya akan mengevaluasi ulang, sebab kamu menyatakan bahwa kamu hari ini belum bisa dipercaya. Kamu sudah bisa minta maaf, oke. Tapi nanti hubungan kita, ya kita lihat lagi, apakah harus kembali seperti semula atau tidak, ya kita lihat bagaimana. Tetapi kalau hubungan darah, hubungan yang lekat, hubungan erat, buat saya itu tetap harus hubungannya harus dikembalikan pada hubungan semula. Hubungan hanya bisnis, kemudian Anda pernah ditipu, bukan berarti ada pencuri mencuri saya, kemudian saya bilang, saya ngampuni kamu. Apakah saya menyerahkan dompet saya lagi kepada sang pencuri? Kan enggak. Saya tidak harus membuat itu. Buat saya yang penting saya sudah mengampuni. Mengampuni artinya, itu tadi saya, rasa sakit di masa lalu tidak lagi mengambil bagian dalam keputusan saya hari ini. Jadi saya menyatakan bahwa rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa, rasa takut di masa lalu tidak mengambil bagian dari keputusan saya, mengambil keputusan semua keadaan dan kehidupan saya hari ini. Menurut saya begitu. Oh ya. Oke, sebentar Pastor, ada yang bertanya. Harus ada yang mulai. Harus ada yang mulai. Berarti harus ada yang anggapannya merendahkan dirinya ya, merendahkan hatinya untuk membuka hati. Betul. Sama seperti orang tanya sama saya, mana lebih dulu, suami mengasihi istri atau istri tunduk pada suami? Saya jawab, siapa yang waras dia yang duluan. Siapa yang rohani dia yang duluan. Harusnya begitu. Oke. Ini ada yang tanya, Pastor.
Apa beda pendekatan pengampunan yang murid Kristus lakukan dibandingkan dengan pengampunan pendekatan dunia? Contoh pendekatan psikologis yang semua orang umumnya lakukan. Pendekatan psikologis membantu kita merasionalisasi mengapa kita harus mengampuni. Jadi oh ya, itu bukan untuk dia. Pengampunan itu sesungguhnya buat saya, supaya saya tidak hidup sakit. Oh ya, tadi yang kita katakan itu sebenarnya adalah merasionalisasi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau mau jujur, pengampunan murid Kristus, pengampunan Kristus buat saya hanya satu. Kita mengampuni sebab nomor satu, kita sudah lebih dahulu mengalami kasihnya Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya pada satu titik tanpa dirasionalisasi pun sebenarnya adalah pengampunan itu kita ambil sebab kita mengasihi Tuhan lebih daripada rasa benci dan marah kita kepada orang itu. Sekali lagi, dalam hubungan dengan Kristus, murid Yesus, pengampunan itu hanya muncul dari satu arah. Pengampunan itu saya mengampuni orang itu sebab saya percaya kebaikan Tuhan dalam hidup saya jauh lebih besar daripada rasa sakit saya kepada orang itu. Lebih besar daripada kemarahan saya, kekecewaan. Lebih besar daripada semua kerugian yang timbul dari kesalahan orang itu. Saya percaya kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada semua kerugian yang dia berikan. Saya percaya kebaikan Tuhan dalam hidup saya jauh lebih besar daripada rasa marah saya, rasa sakit. Saya mencintai Yesus lebih daripada rasa marah saya. Saya mencintai Yesus lebih daripada rasa kecewa saya. Saya mencintai Yesus lebih daripada rasa benci saya. Dan itulah pendekatan murid Kristus, tidak ada yang lain. Sama seperti Yesus sudah mengampuni, saya juga harus mengampuni sama seperti dia mengampuni. Pendekatan psikologis merasionalisasi, benar ya, ternyata pengampunan itu memerdekakan kita. Sama misalnya begini, kenapa di perjanjian lama misalnya dilarang makan lemak dan jeroan? Hari ini kan ilmu pengetahuan kemudian membuktikan, ya lemak dan jeroan tidak sehat dan tidak baik untuk tubuh manusia. Oh iya, tapi di zaman dulu kan nggak ada perjanjian lama. Jangan makan lemak dan jeroan. Lemak dan jeroan punyanya Tuhan, bukan punyanya manusia. Apa yang harum buat Tuhan itu racun buat manusia. Ya kan itu sebenarnya. Apa yang dipersembahkan itu makanannya Tuhan, bukan makanannya manusia. Sebab itu menjadi racun manusia. Baru sekarang kan kita belajar. Oh iya, sebab akan menjadi racun dalam kehidupan kita, gitu loh. Baru penjelasannya ada. Ilmu pengetahuan memberi rasionalisasi, memberi penjelasan terhadap perintah Tuhan. Oleh sebabnya perintah Tuhan diterima berdasarkan iman. Makanya dia suruh kamu melakukan ini. Tapi kenapa sih nggak bisa? Kan enak jerohan Tuhan. Zaman dulu ya orang berpikir enak lemak sama jerohan. Ketahuan, oh iya, terlalu banyak lemak, terlalu banyak jerohan justru akan menjadi racun dalam kehidupan kita. Nah, menurut saya adalah hal yang sama, itu harus terjadi ya begitu. Jadi dia merasionalisasi. Ilmu pengetahuan psikologi menjelaskan mengapa kita harus mengampuni. Hari ini, oh ya, kebencian itu menjadi aura negatif, sehingga ketika diberi ion negatif, maka seluruh tubuh akan, nah, baru penjelasannya kemudian diberikan. Tapi perintah Tuhan jelas, ampunilah. Kenapa? Sebab aku mengampuni kamu. Ya. Ya, berarti pengampunan, kita harus mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Yesus. Secara dari murid Kristus, ya, hidup sama seperti hidup. Hidup sama seperti Kristus hidup. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Pastor. Ibarat air yang terus-menerus menetes di batu akhirnya bolong juga. Mungkin sudah lebih dari 490 kali ada istri teman saya sampai jadi gila karena tuntutan teman saya itu. Solusinya gimana, Pastor? Enggak, buat saya adalah begini. Buat saya adalah jangan-jangan kita itu belum benar-benar bisa mengampuni. Sekali lagi, mengampuni adalah rasa sakit, rasa marah, rasa takut, rasa benci, rasa sedih. Semua yang ada di masa lalu tidak lagi mengambil bagian dalam kehidupan kita hari ini. Nah, yang susah adalah mencoba untuk mengampuni, tetapi sebenarnya kemudian kita tidak tahu bagaimana berurusan dengan rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa itu. Kita tidak tahu bagaimana berurusan dengan itu. Dan ketika kita tidak tahu bagaimana berurusan dengan itu,
Makanya tadi Haris sempat bilang ya sampai stres, ya sebab otak sama hati beda. Beda, ya. Kita tahu saya harus mengampuni, tapi di hati saya masih belum bisa menerima untuk mengampuni. Kalau dua ini beda, lama-lama ya stres namanya. Stres, ya. Nah, buat saya adalah belajar datang pada Tuhan dan menyerahkan semua rasa sakit, rasa marah, rasa benci, dan sebagainya. Dan itu butuh waktu, Yang susah adalah, saya bisa ngerti, kalau bilang 490 kali, saya bisa ngerti. Saya belum bisa mengampuni dia untuk peristiwa ini, tiba-tiba dia tambah menyakiti saya. Saya belum bisa ngampuni yang dua ini, dia sudah tambah lagi yang satu. Makanya saya bilang, perempuan kalau sudah marah sama laki, cuma satu kalimat kalau buat saya. Sakarep. Kalau istri sudah bilang sama laki, sakarepmu, artinya dia sudah tidak percaya sama kamu. Terserahmu, babano. Menjadi aku udah peduli. Dan ketika rasa tidak peduli itu hilang, sebenarnya adalah dia sudah tidak sayang sama kamu, dia sudah tidak percaya sama kamu. Jadi buat saya adalah bagaimana berurusan dengan rasa sakit itu. Nah, Tuhan sebenarnya menyediakan itu untuk kita. Dalam Injil Lukas ada 3 perumpamaan doa yang berbeda. 1, doa anak minta roti pada bapa. 2, sahabat minta roti pada sahabat. Dan 3, Tuhan Yesus memberi perumpamaan janda minta keadilan kepada seorang hakim. Anak minta roti pada bapa itu bicara tentang kita datang pada Tuhan untuk kebutuhan pribadi kita. Anak minta roti pada bapa. Kenapa minta roti? Ya sebab dia lapar, makanya minta roti. Dia yang lapar, dia minta roti. Sahabat minta roti pada sahabat sebab itu bukan bicara datang untuk kebutuhan pribadi, tapi datang untuk kebutuhan orang lain. Kalau kita baca perumpamaannya, ada orang lain yang lapar, dia tidak punya roti, makanya dia minta roti pada sahabat, supaya dia bisa beri pada orang lain. Jadi doa menyediakan ruang untuk kebutuhan pribadi kita. 2, doa menyediakan ruang untuk kebutuhan orang lain. Namanya doa syafaat. Tapi ada yang ketiga, janda minta keadilan kepada sang hakim. Artinya Tuhan udah tahu, selama kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mengalami ketidakadilan. Kamu buat yang benar, bukan diperlakukan baik, tapi justru kamu diperlakukan jahat. Oleh sebab itu doa memberi ruang supaya kita boleh datang pada Tuhan dan berkata, aku minta keadilan sama Tuhan. Ingat, dia tidak minta keadilan pada orang lain, menuntut orang lain itu berubah. Tidak. Nomor 1 adalah dia meminta keadilan kepada sang hakim. Berarti doa menyediakan ruang bagi kita di mana kita boleh datang berkata, Tuhan, saya diperlakukan tidak adil. Aku minta. Itulah sebabnya ketika kita mengalami ketidakadilan, sulit untuk mengampuni, datanglah pada dia dalam doa dan berkata, saya minta keadilan. Kalau belum dijawab, janda itu ulang lagi, saya minta keadilan. Kalau belum dijawab, janda itu bilang lagi, saya minta keadilan, sampai sang hakim bosan. Kemudian dia berkata, tapi Tuhanmu jauh lebih baik daripada hakim yang jahat tadi. Artinya dia akan memberi keadilan. Nah itu yang mungkin hari ini kita boleh datang pada Tuhan dan berkata, saya datang bukan minta beras untuk makan, saya datang bukan minta uang untuk belanja, saya datang bukan untuk si A yang lagi punya masalah, tapi saya datang sebab saya diperlakukan tidak adil dalam kehidupan ini. Berseru pada Tuhan, minta keadilan. Dan Tuhan mendengar orang yang tertindas. Dia mendengar orang yang tertindas. Kira-kira itu yang saya bisa jawab, tapi saya tahu melewati itu tidak mudah. Ya tidak mudah. Butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Sudah nggak ada yang lain. Nggak ada yang bisa nolong. Shalom Pastor. Saya mau nanya, bagaimana kalau kita sudah mengampuni seseorang, tapi orang tersebut masih tidak mau bicara atau marah sama kita, padahal orang tersebut yang memulai kesalahan tersebut? Buat saya adalah tetap ada dalam roh pengampunan. Kalau tadi Anda yang salah dan dia yang benar, Anda minta ampun, Anda minta maaf, Anda coba bayar kesalahan Anda, dan dia tidak mengampuni Anda, maka sekarang terbalik, Andalah yang benar dan dialah yang salah.
Teman saya pernah bilang begini, dosa orang baik adalah sakit hati. Iya. Dosa orang jahat adalah menyakiti orang lain. Iya. Orang jahat buat orang baik sakit hati ya. Iya. Oke. Tiba-tiba dalam perjalanan hidup, orang jahat sadar, aduh ini jahat ya. Minta maaf sama Tuhan, Tuhan maafin aku Tuhan, aku sudah dosa sama banyak orang, ampuni aku. Diampuni nggak, Aris? Ya. Diampuni nggak? Tuhan aku benar-benar tobat, benar-benar mau berbalik dari Tuhan. Dan sejak hari itu hidupnya benar. Menurut kamu dia diampuni nggak? Diampuni sama Tuhan. Diampuni sama Ya. Tuhan nggak? Iya. Sudah, dosanya diampuni Tuhan. Setuju ya? Oke. Sementara yang disakiti masih tetap sakit hati. Kalau dua orang ini tiba-tiba mati, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka? Yang sudah bertobat masuk surga. Yang baik, yang sakit hati. Iya. Kebalik ya, ironis ya. Iya. Ironis. Makanya teman saya bilang lucu. Orang baik bisa masuk neraka. Iya. Sebab satu titik dia mungkin tidak berbuat salah, tetapi ketika dia punya rasa marah yang disimpan, dia pada satu titik mengkamiri, menghancurkan, menjadi racun untuk seluruh hidupnya. Buat saya adalah gitu. Kalau Anda sudah benar-benar minta maaf, Anda mencoba memperbaiki persoalan yang salah, Anda mencoba untuk melakukan semua itu, Anda menyatakan benar-benar minta maaf, Anda janji Anda tidak akan berbuat salah, Anda buktikan pada dia bahwa Anda sudah berubah. Kalau dia tetap tidak mengampuni di hadapan Tuhan, terjadi sebuah switch perubahan. Itu sama seperti pemungut cukai yang berdoa, aku orang berdosa, sementara orang Farisi berdoa, hidupku benar. Secara kehidupan, secara yang kelihatan saat itu, yang Farisi lah yang baik, yang pemungut cukai lah yang jahat. Tetapi di hadapan Tuhan, pemungut cukai itu dibenarkan, orang berdosa itu dibenarkan, sementara orang Farisi dianggap tidak benar. Buat saya itu terjadi ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Yes. Oke. Ya. Berarti mengampuni sama dengan forgive and forget ya, Pastor. Mengampuni tidak melupakan. Mengampuni tidak melupakan. Kalau melupakan namanya amnesia, lupa ingatan. Mengampuni adalah peristiwa masa lalu, rasa sakit, rasa marah dan benci, rasa sedih, rasa takut, tidak lagi ada mengambil bagian dalam kehidupan hari ini. Dari mana saya tahu bahwa saya sudah mengampuni? Kalau Anda ingat peristiwa itu, ketika peristiwa itu diingat, Anda tidak rasa takut. Kalau peristiwa tidak sakit hati lagi. Anda tidak marah, benci, sakit hati. Anda tidak, tadi apa? Itu kalau 4 rasa itu tidak muncul, berarti sudah mengampuni. Tetapi tidak melupakan, tetapi rasa itu tidak lagi membelenggu Anda. Itu artinya Anda benar-benar mengampuni. Ya. Berarti kalau semisal kita ada salah, orang lain salah sama kita, kalau kita sudah benar-benar mengampuni nih, kita ketemu orang itu pun ya sudah no problem ya. Sekalipun kita mengingat, sekalipun kita mengingat masa lalu dia pernah nyakitin kita, tapi perasaan sakit hati itu sudah nggak ada di dalam hati kita lagi ya. Kalau benar-benar sudah mengampuni, Mas. Ya, saya kasih nama 3. Jadi ada history, ada memory, dan ada fantasi. Jadi luka dalam history artinya saya misalnya dilukai, itu history. Jadi kalau ketemu dia saya balas melukai dia, itu history. Memori itu tadi yang saya katakan, rasa marah, benci, rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa itu tidak lagi mengambil bagian. Ketiga, tidak lagi fantasi. Fantasi itu kita berpikir, awas lu ya, awas kalau kamu balas, tapi balasnya lewat pikiran kita. Oh nanti ya, kalau dia butuh, tak beginiin, tak beginiin, tak begini. Itu fantasi. Kalau 3 hal itu sudah tidak lagi muncul dalam kehidupan kita, history, memori, dan fantasi, maka buat saya berarti dia sudah sembuh pada titik itu. Ya. Nah, terus untuk bisa mendampingi orang yang dalam proses pengampunan, untuk mengampuni, ini bagaimana sebagai mentor? Apa yang harus dilakukan mentor itu, Mas? Buat saya adalah orang itu harus cukup, yang mentor harus cukup mengerti kondisi dan keadaan dari mereka yang sementara dilukai. Buat saya adalah
apa yang harus dilakukan? Ya, mentor itu diperlukan sebab seringkali tidak ada tidak ada urutan pasti bagaimana seseorang bisa mengampuni. Tidak ada. Jadi yang penting adalah melakukan pendampingan dan mengingatkan dia pada kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau dia mulai marah lagi, menyelewengkan lagi, kita mengingatkan dia lagi ayat firman ini, kita mencoba menjelaskan. Yang pasti kita berkata bahwa gini, jangan pernah menghabiskan waktu untuk orang yang membenci engkau, sementara kamu punya orang-orang yang sangat-sangat mencintai engkau. Seringkali karena kebencian kita menolak justru orang-orang yang mau dekat dengan kita. Sebab orang yang disakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Orang yang dikecewakan akan cenderung untuk mengecewakan orang lain. Saya sudah lihat itu. Orang yang sakit hati akan cenderung menyakiti orang lain. Ketika kita orang yang baik, kita mau mendekati dia, dia pikir, jangan-jangan kamu mau menyakiti hatiku lagi. Jangan-jangan kamu mau mengecewakan aku lagi. Sehingga dia mengecewakan orang itu lebih dahulu sebelum dia merasa dikecewakan. Padahal orang itu datang dengan menawarkan kasih, orang itu datang menawarkan kebaikan. Buat saya adalah harus diingatkan bahwa di dalam hidup ini mungkin ada orang-orang yang akan mengecewakan, tapi dalam hidup ini ada orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menyembuhkan kita. Jadi buat saya, bagi mereka yang mengecewakan, tariklah hikmah, belajarlah dari mereka. Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi, temukanlah kesembuhan, temukanlah kekeluargaan, persahabatan dengan mereka, dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Yang akan menguatkan engkau bukan orang yang menyakiti engkau, yang akan menguatkan engkau adalah orang yang mencintai engkau. Buat saya adalah setiap mentor harus hadir sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai sahabat, untuk mendampingi dia melewati rasa sakit itu. Tidak ada urutan pasti, menurut saya tidak ada urutan pasti. Iya. Oke. Nah, yang terakhir, Pastor. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berarti kalau kita berdoa nggak mengampuni terlebih dahulu, berarti kita nggak diampuni oleh Bapa gitu ya, atau maksud dari firman Tuhan ini seperti apa? Ya, ayat ini agak membingungkan sebab kita diajar bahwa pengampunan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Tapi ayat itu mungkin menjelaskan begini. Alkitab berkata, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak bersepakat, kalau mereka tidak berjanji? Untuk berjalan bersama-sama, kita ini harus punya kesepakatan. Saya kalau mau menikah dengan istri saya, ya harus ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan sama. Sama kalau kita mau punya sebuah hubungan, kita harus punya nilai bersama, kesepakatan bersama. Kalau kita mau berteman baik pun sama, kita harus punya nilai bersama, kesepakatan bersama. Nah, dengan Tuhan pun sama. Kalau jalan dengan Tuhan, kita harus cocok. Kita harus cocok dengan Tuhan, kita harus sepakat dengan Dia. Sepakat. Gitu ya. Misalnya kata sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kata sempurna di sana kan berarti satu berarti komplit. Tidak ada yang bisa ditambahkan lagi. Tapi nomor dua, kata sempurna di sana berarti cocok. Seperti puzzle yang digabung jadi satu gambar yang utuh. Nah, ketika kita berkata sempurnalah kamu, artinya cocoklah kamu dengan Allah Bapa di surga. Kamu harus cocok dengan Dia. Nah, persoalannya satu. Tuhan itu nggak pernah berubah. Iya. Kalau ada sesuatu perbedaan antara saya dengan Tuhan, maka supaya saya dan Tuhan tetap cocok, siapa yang harus berubah? Ya, diri kita sendiri. Iya. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Iya. Dia sudah bilang, gua nggak akan pernah berubah. Kalau ada yang tidak cocok, berarti lu yang harus berubah. Masalah Tuhan Maha Kasih. Tuhan Maha Pengampun. Berarti supaya cocok dengan Tuhan, kita harus mengampuni. Ayat itu berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni, satu kali kamu dan Tuhan akan pisah jalan. Kamu tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Sebab kamu hanya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau kamu cocok, kamu sepakat, kamu berjanji bersama-sama, punya nilai bersama, punya kesepakatan bersama. Sebab kalau kamu tidak bisa mengampuni, satu titik kamu akan jauh dari Tuhan. Makanya dia berkata, Allah Bapamu yang surga pun tidak akan mengampuni engkau. Jadi buat saya itu bicara tentang ikatan perjanjian dengan Tuhan. Sebab kalau kamu tidak cocok, satu kali kamu akan lari dari Dia. Kamu toh akan mental dari Dia. Sebab Tuhan tidak pernah berubah, yang harus berubah kamu.
Iya, harus berubah diri kita sendiri. Ya, terakhir Pastor. Sebenarnya Ya, mengampuni ini keputusan kita atau kewajiban kita sebagai murid Kristus? itu keputusan sekaligus kewajiban. Oh, berarti berjalan dua-duanya. Ya, ya. Keputusan sebab itu bicara tentang sebuah pilihan. Ya, Keputusan itu bicara tentang sebuah pilihan. Dan kita hanya bisa didewasakan dari pilihan-pilihan yang kita buat. Sampai sini setuju? Kita ya. didewasakan berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Kenapa saya sebut kewajiban? Sebab ketika kita menjadi murid Kristus, kita menjadi anaknya Tuhan. Tadi ayat yang sudah berkali-kali saya kutip. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Itu pilihan, sebab itu bicara tentang kedewasaan kita dalam mengikuti Dia, pertumbuhan kerohanian kita bersama-sama dengan Dia, perjalanan kita dengan Dia. Tetapi itu bicara soal kewajiban, sebab ketika kita memilih untuk mengikut Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi pengampunan, pilihan, atau kewajiban. Satu sisi kewajiban sebagai seorang murid. Kewajiban sebagai orang yang mengikuti Kristus. Dan buat saya, kita wajib hidup 1 Yohanes 2, wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, buat saya, dua-dua pilihan, gambaran dari kedewasaan kita, sebab kita didewasakan dari pilihan-pilihan yang kita buat. Bagaimana kita berproses dengan Tuhan, tapi yang nomor 2, kewajiban, sebab ya itu tadi, kalau kamu memang murid Yesus, ya kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu pertanyaan Haris tadi. Mengapa murid Yesus tidak bisa mengampuni? Jawabannya, jangan-jangan memang belum menjadi murid. Belum murid. Kenapa pengikut Kristus nggak bisa mengampuni? Ya sebab jangan-jangan penyusup, bukan pengikut Kristus. Kenapa anak nggak bisa mengampuni? Jangan-jangan memang bukan anak. Buat saya sesederhana itu. Sebab kalau kamu anak, kamu wajib hidup sama seperti Bapamu hidup. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pastor untuk penjelasannya, mantap nih. Belajar banyak dari Pastor. Semoga memberkati para pendengar hari ini. Sama-sama. Iya. Ya. Lain kali kita berjumpa lagi. Untuk kurang 2 menit, Pastor, kita bisa tutup dalam doa. Tak terasa. Saya yang doa atau harus doa? Pastor aja yang doa penutup. Iya. Mari sama-sama teman-teman kita satu dalam doa. Bapak, karena kami bicara soal pengampunan, hamba meminta satu hal, biarkan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami makin jatuh cinta dengan Engkau, kami terpesona dengan kasih-Mu. Dan ketika kami makin jatuh cinta, terpesona dengan Engkau, biarlah cinta kami pada Engkau melampaui kemarahan kami, kebencian kami, sakit hati kami. Sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sebab kami mengasihi Engkau. Bukankah Engkau sendiri berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Kalau kami mengasihi Engkau, maka pengampunan menjadi sesuatu yang seharusnya bisa kami lakukan. Bisa kami kerjakan. Dan ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami hidup dalam kasih-Mu. Oleh sebab itu, aliran-aliran kuasa pengampunan itu hadir dalam kehidupan kami. Memberkati semua yang mendengarkan, memberkati Haris yang sudah menjadi host malam ini. Engkau berkati, beri hikmat juga pada hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor untuk waktunya sharing pada malam hari ini. Sangat terberkati malam hari ini. Oh, thank you. Ya, thank you. Ya, sehat selalu. Pelayanannya semakin diberkati, Pastor. Semakin memenangkan banyak jiwa. Amin. Ya, terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, thank you. God bless you all. See you next live with Pastor Yuel Sianto besok malam.